selesai Lemhanas itu kami masih masa tunggu. Ya. Dari pimpinan TNI kami diberi kepercayaan untuk membantu gugus tugas COVID-19 di BNPB. Kebetulan kami yang tertua di sana, membantu Ketua BNPB. Di situ kami bisa mengembangkan bagaimana rekan-rekan kami yang dari kementerian lain seperti BPJS. Beliau kebetulan ada salah satu rekan kami, IKAL 59, setelah menjabat salah satu direktur, beliau jadi salah satu deputi di BPJS. Kemudian rekan kami juga ada di Kementerian Dalam Negeri, masalah Dukcapil, sehingga begitu terjadi permasalahan skala nasional, kita bisa bersinergi, berkoordinasi untuk memecahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kita bisa berdialog di channel ini secara jernih, berimbang dan arif. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk menyambut Dies Natalis yang ke-56 Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas. Saya sudah bersama salah seorang alumni, yaitu Bapak Laksamana pertama TNI Ribut Eko Suyanto. Jabatan beliau adalah wakil asisten potensi maritim, Mbak Aspotmar, Kepala Staf Angkatan Laut. Apa kabar, Pak? Selamat siang, Pak Bambang. Alhamdulillah, kabar baik. Salam sehat dan tetap tangguh. Iya. Nah, Pak Laksma Ribut ini dalam rangka Dies Natalis yang ke-56 Lemhanas, ya. Nah, pertanyaan saya yang pertama adalah apakah pendidikan Lemhanas sampai saat ini masih relevan untuk mempersiapkan calon pimpinan nasional, mengingat rekrutmen pimpinan nasional saat ini sebagian besar sudah tidak lagi melalui jalur ASN, TNI, Polri, ya, banyak yang melalui jalur politik lebih besar. Monggo, Pak. Baik, terima kasih Pak Bambang Sadono. Pertama-tama kami mengucapkan Dies Natalis ke-56 untuk Lemhanas Republik Indonesia. Kami dari Ikatan Alumni Lemhanas 59, kebetulan saya sebagai ketuanya, mengucapkan selamat, semoga Lemhanas semakin jaya. Kemudian juga kami menyampaikan salam hormat dari rekan-rekan IKAL 59, karena di tahun ini, dari 2019 sampai 2021 ini, kami dari IKAL 59 sudah kehilangan rekan-rekan kami 3 orang. Ya. Yang terakhir kemarin Maijen TNI Anumerta Putudani, Kabinda Jayapura. Yang satu lagi, yang 2 lagi mantan Danrem Tanjung Pinang, satu lagi mantan Irjen TNI AL yang di Koarmada 3, yaitu almarhum Brigjen TNI Harnoto, Danrem Tanjung Pinang, dan Inspektorat Koarmada 3 Laksma TNI Sigit Agung. Kami mengapresiasi pada rekan-rekan kami yang telah mendahului. Kemudian terkait dengan Dies Natalis ini, masalah hal pertama yang Bapak sampaikan tentang relevansi pendidikan Lemhanas pada situasi kepemimpinan nasional saat ini, kami menyampaikan bahwa Lemhanas atau pendidikan atau PPRA dan PPSA Lemhanas ini masih relevan. Karena
selain dua pendidikan atau pendidikan PPRA, yaitu yang reguler dan PPSA, itu masih ada lagi, yaitu pendidikan untuk calon kader-kader pemimpin dari pemerintah daerah, bisa melalui TAPLAI, bisa melalui PEDA, yaitu program pemantapan pemimpin daerah angkatan yang selama ini dilakukan oleh Lemhanas sudah angkatan ke-11 tahun 2020 yang lalu. Demikian, Bapak. Ya. Jadi artinya kalau yang tidak bisa secara reguler atau kursus singkat itu masih ada kesempatan untuk mengikuti pendidikan Lemhanas. Ya. Nah, sekarang seberapa penting pendidikan selama Lemhanas ini baik bagi PPRA maupun PPSA membantu para alumninya ketika kembali bertugas di bidangnya masing-masing. Dengan mengikuti pendidikan Lemhanas, ini sangat penting bagi calon-calon pemimpin tingkat nasional, baik pada eselon 1 ataupun eselon 2, baik di TNI ataupun Polri ataupun kementerian lembaga terkait. Karena di sini kita bisa saling menyamakan visi misi sehingga komitmen nasional tentang 4 konsensus dasar, di mana diharapkan calon-calon pemimpin nasional berikutnya ini bisa mengedepankan kepentingan bangsa dan negara dan rakyat di atas kepentingan golongan masing-masing. Demikian, Bapak. Oke. Nah, kalau sampai dalam tugas saat ini, Pak, apa kira-kira yang pembekalan, pengalaman, pendidikan selama di Lemhanas yang berkontribusi langsung, bermanfaat langsung? Dalam pemecahan problem solving, Pak. Contohnya dalam situasi pandemi ini, kami sebelum menempati jabatan Waspotmar, selesai Lemhanas itu, kami masih masa tunggu. Ya. Dari pimpinan TNI, kami diberi kepercayaan untuk membantu gugus tugas COVID-19 di BNPB. Kebetulan kami yang tertua di sana, membantu Ketua BNPB. Di situ kami bisa mengembangkan bagaimana rekan-rekan kami yang dari kementerian lain, seperti BPJS. Beliau kebetulan ada salah satu rekan kami, IKAL 59, setelah menjabat salah satu direktur, beliau jadi salah satu deputi di BPJS. Kemudian rekan kami juga ada di Kementerian Dalam Negeri, masalah Dukcapil, sehingga begitu terjadi permasalahan skala nasional, kita bisa bersinergi, berkoordinasi untuk memecahkan persoalan-persoalan yang ada pada masyarakat dan bangsa ini. Demikian, Pak. Ya. Jadi selain pengetahuan, keahlian, tetapi jaringan itu juga menjadi penting dibina di selama Lemhanas gitu, Pak. Sangat penting. Kebetulan IKAL 59 ini pendidikan yang klasikal yang terakhir, Pak. Oh. Jadi setelah 59, 60, adik-adik kami, saya kebetulan membekali mereka sebelum di angkatan, sebelum mereka masuk ke kampus dan ops kampus, mereka sudah pakai daring. Sedangkan kami masih kumpul. Yeah. Kami pagi, sore bisa selesai kegiatan, masih bisa berolahraga, bercengkrama, kemudian malam bisa berdiskusi. Yeah. Banyak hal-hal yang ya tentu dengan plus minus dengan situasi saat itu, Pak. Ya. Jadi setelah itu kesempatan itu sudah nggak ada lagi, Pak ya? Setelah kami lulus selesai itu Agustus, Pak. Ya. 2019 sampai dengan Desember, beberapa kegiatan event untuk kumpul, alhamdulillah masih bisa, silaturahmi masih bisa terjalin erat dari jumlah 99. Kemudian dari beberapa rekan ada yang menyelenggarakan hajat, contohnya kayak mengawinkan anak, kita bisa hadir 87 orang, Pak. Luar biasa. Luar biasa, itu silaturahmi yang kuat di antara kami, sehingga sampai kapanpun setiap bertugas, rekan kami satu ke pulau sini langsung
langsung update status kita ada di posisi daerah ini. Itu langsung udah dikeroyok sama teman-teman yang lain. Iya, iya. Ya, untuk bertatap muka, menyampaikan update perkembangan, demikian Pak Bambang. Oke. Nah, kalau untuk ASN, TNI dan Polri, memang pendidikan Lemhanas itu apa Pak, menjadi apa ya, semacam prasyarat begitu Pak untuk mendapat jabatan-jabatan berikutnya. Ya alhamdulillah, karena kan untuk pendidikan tertinggi di Republik ini ya Lemhanas ini Pak. Kami bersyukur diberikan kesempatan oleh pemimpin TNI dan TNI Angkatan Laut untuk sebagai salah satu yang mengikuti pendidikan Lemhanas. Memang sebagaimana target dari pendidikan Lemhanas ini dipersiapkan untuk kader-kader pemimpin tingkat nasional, yaitu pada eselonisasi 1 dan 2, ya alhamdulillah beberapa dari rekan-rekan TNI sudah masuk ke jenjang jabatan yang promosi semua, Pak. Alhamdulillah. Ya. Itu ketika mau apa di rekrutmen itu diseleksi atau ditunjuk oleh pimpinan, Pak? Jadi proses seleksi ada tingkat matra, Pak, kalau di kami di TNI ya. Ya. Tingkat matra. Setelah tingkat matra, kita lanjut ke tingkat pusat di Lemhanas sendiri masih melaksanakan seleksi. Dari persyaratan administrasi, tingkat matra saja sudah diselektif, Pak. Ya. Dengan persyaratan minimal lulus Sesko TNI 2 tahun baru bisa ikut Lemhanas. Ya. Itu yang selektivitas yang dialami di masing-masing matra, baik itu TNI maupun Polri. Ya. Jadi artinya sejak dari lembaganya masing-masing sudah diseleksi lebih dulu gitu Pak ya? Sudah Pak Bambang. Kita semua sudah diseleksi di tingkat ASN juga kami rasa demikian, di daerahnya mereka diseleksi, kemudian di kementeriannya mereka diseleksi, di pusat pun mereka diseleksi. Nah, karena proses itu kan berarti banyak juga yang tidak bisa mendapat kesempatan untuk pendidikan di Lemhanas, Pak. Terus mereka solusinya seperti apa kalau seperti itu? Ada beberapa solusi yang bisa kita sampaikan, Pak. Kayak tadi saya sampaikan ada TAPLAI, pemantapan nilai-nilai Pancasila. Ya. Waktu itu kami pernah mengikuti juga di Kepri, Kepulauan Riau, ya, tahun 2016, di mana TAPLAI dari Lemhanas menyelenggarakan TAPLAI di Provinsi Kepri. Di situ para pemuda, pejabat Muspida yang belum melaksanakan pendidikan setingkat Lemhanas, mereka melaksanakan TAPLAI, Pak. Ya. Esensi dari TAPLAI memang adalah 4 konsensus, bagaimana calon-calon pejabat pemimpin daerah mempunyai komitmen untuk kepentingan bangsa dan negara dan rakyat. Demikian, Pak. Oke. Nah, setelah diterima, Pak, apa kendala mengikuti? Kalau nggak salah, kan lama sekali, Pak, sekitar 8 bulan ya, kalau saya dulu 7 bulan. 7 bulan, Pak. Jadi yang op kampusnya 1 bulan, kemudian diawali dengan kita ada outbound, di situ dari nol kita dikumpulkan, bagaimana teamwork dibentuk, kemudian kita op kampus itu daring, kita mulai materi-materi dasar diberikan, lanjut dengan op kampus. On kampus, pada saat on kampus baru mulai dari pelajaran yang 4 konsensus dasar itu diberikan secara daring, kemudian dilanjutkan dengan on kampus. Itu diperdalam, digali lagi, sehingga merefreshing lagi bagaimana kita bisa lebih fokus memikirkan permasalahan negara ini secara holistik dan integral.
Itu kalau dari TNI memang dibebaskan dari tugas-tugas Pak ya, jadi khusus memang untuk mengikuti pendidikan. Kalau untuk yang PPRA itu dibebaskan, Pak. Dia harus lepas jabatan. Kalau yang untuk PPSA itu tidak lepas jabatan. Nah, sedangkan dari rekan-rekan ASN itu tidak lepas jabatan. Mereka merasa berat. Plus minusnya ada, Pak. Kalau bagi kami yang lepas jabatan, maunya sih masih tetap menjabat, tapi bisa ikut sekolah, Pak. Karena konsekuensinya pasti ada. Tapi kalau TNI tidak boleh Pak ya, kalau terutama PPRA tidak boleh untuk masih menjabat. Tidak boleh Pak. Paling diberi kesempatan sampai 1 bulan, penggantinya ada, dia kembali ke daerah, harus menyerah terimakan jabatan, kembali lagi ke kampus. Ya. Nah, kemudian setelah lulus, bagaimana komunikasi dengan baik seangkatan maupun angkatan yang lain, dengan komunikasi dengan Lemhanas? Komunikasi dengan sesama kita, masih kita ada beberapa grup Pak. Kemudian juga kami juga ada beberapa dengan dibentuknya IKAL, kebetulan kami diskepkan sebagai ketua IKAL 59, kami membentuk struktur kepengurusan, kemudian membentuk bidang-bidang kegiatan juga Pak. Ya Alhamdulillah IKAL 59 pada saat 2020 sebelum pandemi itu pas Dias Natalisnya yang waktu itu ada rangkaian kegiatannya, kita bisa hadir sebagai IKAL yang termuda waktu itu. Pada saat kegiatan olahraga bersama, kami juga melaporkan langsung ke Ketua Umum IKAL bahwa kami adalah liting termuda atau IKAL termuda, sehingga kami bisa hadir kurang lebih ada cukup banyak lah dengan atribut yang sudah kita siapkan, sehingga ikon kita sudah ada. Dan untuk komunikasi dengan lembaga, kebetulan saat ini yang menjabat di Lemhanas dari IKAL 59 itu hampir ada 6 orang, Pak. Jadi kalau kita kangen rindu aja, kita menuju daerah Merdeka 10, titik kumpulnya sudah ada, Pak. Pasti Lemhanas. Saling silaturahmi, kemudian ke lembaga juga kita melalui IKAL. Demikian Pak Bambang. Baik Pak. Terakhir dalam rangka Desnatalis yang 56 ini, mungkin Bapak ada hal-hal yang diharapkan atau ada hal yang disarankan pada Lemhanas supaya benar-benar Lemhanas bisa memenuhi fungsinya sebagai lembaga yang membantu mempersatukan kepemimpinan nasional, sekaligus juga menjadi lembaga pengkajian dan lembaga yang mensosialisasikan wawasan kebangsaan, wawasan Nusantara dan sebagainya. Monggo Pak. Baik, terima kasih Pak Bambang. Dalam mewujudkan Lemhanas RI sebagai world class institution, perlu senantiasa dilaksanakan pembenahan secara konsisten dan berkelanjutan di semua aspek tentunya, mulai dari kualitas SDM, infrastruktur, dan juga masalah lapur tanas, Pak. Ini sangat penting bagi kita manakala saat ini kita dinas, contoh dalam situasi pandemi ini, dengan bidang tugas kami, potensi maritim, Pak, seluruh aspek operasional tidak berjalan. Jadi upaya kami di TNI AL bagaimana meningkatkan ketahanan pangan potensi maritim di institusi TNI AL. Itu yang kita tingkatkan. Kemudian kita menggunakan data lapur tanas ini juga. Apalagi dengan adanya Undang-Undang 23 tahun 2019, PSDN, Pemberdayaan Sumber Daya Nasional, ini kita juga boleh menyiapkan konsep dari Komcat dan Komduk yang diharapkan oleh Kementerian Pertahanan. Nah, konsep ini sedang kita siapkan, sehingga dengan data lapur tanas kita melihat mengacu dengan
kemateraan Angkatan Laut, bagaimana data lapor tanah ini bisa kita validkan untuk menunjang pembentukan atau pengaplikasian Undang-Undang PSDN yang ada. Demikian Pak Bambang. Ya. Baik, terima kasih sekali Bapak Laksamana pertama TNI Ribut Eko Suyanto, Wakil Asisten Potensi Maritim, Kepala Staf Angkatan Laut, atas semua yang disampaikan mengenai pendidikan di Lemhanas dan saran-sarannya. Mudah-mudahan ke depan Lemhanas tetap terus eksis, membantu mempersiapkan kader-kader pimpinan nasional. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, tangguh, fokus, terus-menerus, dan tidak terputus. Senyum, sapa, dan silaturahmi. Terima kasih. Selamat siang, Pak. Siang.